ditto times 1,000 gazillion trillion. Go away. Go away, go away, go away. It's a Boy Girl Thing tahun 2006 adalah film komedi romantis remaja yang mengangkat tema pertukaran tubuh. Nell dan Woody dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan ideal di gendernya masing-masing. Namun apakah jadinya jika mereka berdua bertukar peran satu sama lain? Sebuah tragedi tak terduga telah membuktikannya. Pertengkaran hebat di depan patung kuno membuat mereka terancam bertukar jiwa untuk selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Sebagai tetangga, seharusnya bisa hidup rukun, tapi tidak bagi Nell, si kutu buku yang kesal karena waktu santainya terganggu oleh suara nyanyian dari sebelahnya. Pelakunya adalah Woody, pria tampan sekaligus teman sekolah seangkatannya. Nell pun meminta Woody mengecilkan volume musiknya, tapi cowok bandel itu jelas tak semudah itu menurut. Dengan usil, Woody berkata kalau musiknya baru akan dimatikan, asalkan Nell bersedia menunjukkan asetnya di depan matanya. Tentu saja Nell merasa dilecehkan. Alih-alih menuruti permintaan gilanya, ia memilih pergi dan menutup jendela dengan kesal. Namun insiden memalukan justru terjadi. Bajunya tersangkut dan tanpa sengaja terbuka, memperlihatkan apa yang seharusnya tersembunyi. Keesokan harinya, Nell sarapan dengan senyum lebar. Ia mendapat panggilan wawancara dari Yale University, kampus impiannya. Keluarganya yang terpandang pun mendukung penuh. Berbeda dengan Woody, anak keluarga pas-pasan yang harus langsung kerja setelah lulus, kecuali jika mendapat beasiswa. Sebagai atlet football, harapannya hanya satu, menang di lomba minggu depan yang berhadiah beasiswa. Sudah jadi kebiasaan, Nell sering terlambat naik satu-satunya bus sekolah dan akhirnya harus jalan kaki. Sementara itu, teman Woody, si tajir bernama Horst, biasanya menjemputnya dengan mobil mewah. Suatu pagi, saat melihat Nell berjalan, Woody dan Horst usil. Mereka tancap gas dan membuat Nell basah kuyup kena cipratan air hujan. Nell tiba di sekolah dengan penampilan berantakan dan mood juga berantakan. Sementara itu, Woody sudah lebih dulu datang dan asyik bermesraan dengan Brina, pacarnya si primadona sekolah. Keusilannya pun belum selesai. Kali ini ia diam-diam mengganti tampilan komputer Nell dengan gambar nyeleneh. Hasilnya, Nell dimarahi guru di depan kelas. Omit that page from your reference list. Now, Mr. Zabornak will be taking your field. Sepulang sekolah, kelas mereka ditugaskan kunjungan ke museum sejarah. Sialnya, Nell dan Woody masuk kelompok yang sama. Seperti biasa, keduanya bak air dan minyak, ribut terus. Sampai tanpa sadar, mengumpat dan bersumpah di depan patung kuno. Awalnya tak ada yang aneh, tapi malam harinya, kejadian janggal mulai muncul saat mereka hendak tidur. Double ditto times 1,000 gazillion trillion. Pagi harinya, mereka panik saat sadar jiwa mereka telah tertukar. Woody ada di tubuh Nell dan sebaliknya. Meski masih syok, mereka sepakat menjalani hari seperti biasa. Awalnya semua tampak normal, tak ada yang curiga. Tapi kelakuan tetap terlihat. Nell yang kini dihuni Woody, tampak canggung saat berangkat sekolah bareng Horst. Sementara Woody dalam tubuh Nell harus lari ke sekolah karena justru ketinggalan bus. Aksi spontan itu justru disaksikan banyak orang dan dianggap sangatlah keren. Di sekolah, mereka langsung saling menyalahkan atas kejadian aneh itu. Nell yang lembut tak kuasa menahan tangis saat dibentak Woody. Merasa bersalah, apalagi kini terjebak di tubuh Nell. Woody akhirnya mengalah dan sepakat berdamai. Mereka pun mencoba menjalani hari seperti biasa, berharap semuanya segera membaik. Tapi itu tak semudah yang dibayangkan.
Woody mulai stres saat teman-teman Nell menertawakannya karena tingkah anehnya yang tak sesuai dengan citra Nell. Nell yang kini ada di tubuh Woody terkejut saat Brina pacarnya mengajaknya beradu mekanik. Tanpa sengaja, ia menyebut Brina wanita murahan yang membuat semua orang terkejut. Sementara Brina merasa sangat malu. Kejadian lebih parah terjadi saat latihan football karena Nell yang tak bisa bermain dengan baik dikecam pelatih dan diancam tidak ikut turnamen minggu depan. You filthy little slut. Kecewa karena tak ada perkembangan, keduanya mulai pasrah. Woody menyalahkan Nell, mengatakan tubuhnya sekarang terlihat cupu dan membosankan. Nell tak terima dan menantang Woody untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan dalam tubuh mereka sekarang. Tertantang dengan sikap Nell, Woody pun langsung menyetujuinya. Woody membuktikan tantangan itu, membuat tubuh Nell terlihat seksi dan jadi pusat perhatian sekolah. Keduanya saling mempermalukan satu sama lain, dan yang paling parah, Nell dalam tubuh Woody nekat mendatangi Brina untuk memutuskannya. Namun Woody merasa diuntungkan, sekarang ia bisa leluasa merasakan kehidupan sebagai wanita. Woody tak terima dengan tindakan Nell, membalas dengan mengajak pria tampan untuk kencan malam ini. Mendengar itu, Nell panik, khawatir tubuhnya akan disalahgunakan oleh Woody. Di dalam mobil van pria itu, Woody mulai ragu. Sebagai pria, ia merasa jijik berduaan dengan pria asli. Akhirnya memutuskan untuk kabur dan membatalkan kencan tersebut. Keesokan harinya, kabar tentang Nell yang sudah tak perawan menyebar luas di sekolah. Nell yang kini berada di tubuh Woody sangat malu mendengarnya. Woody segera mendatangi Nell untuk menjelaskan bahwa itu semua kebohongan dari pria tersebut. Mereka pun sepakat memberi pelajaran pada pria itu, memaksanya mengakui bahwa berita tersebut tidaklah benar. Setelah kejadian itu, keduanya mulai merenung dan merasa putus asa. Minggu depan, turnamen football dimulai bersamaan dengan wawancara Universitas Nell. Keduanya tak ingin impian mereka gagal karena masalah ini. Mereka pun memutuskan pergi ke tempat patung kuno, berharap keajaiban datang setelah mereka menyesali kesalahan. Namun harapan itu sirna, tidak ada perubahan yang terjadi. Friends fight, right? I mean, how could you not like Nell? She's tidy, very tidy, and Woody tak ingin menyerah begitu saja. Ia teringat bagaimana Nell pernah berani melawan saat difitnah. Melihat kesempatan, mereka sepakat untuk saling membantu demi impian masing-masing. Woody akan mengajari Nell bermain football, sementara Nell akan mengajarinya membuat puisi untuk wawancara. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin tumbuh tanpa mereka sadari. Suatu hari, Woody melihat Channel, teman Brina yang sedang menangis. Sebagai wanita seperti Nell, Woody mencoba menenangkannya. Ternyata, Channel sedih karena diputuskan oleh Horse. Woody memberi nasihat agar Channel tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Terkesan dengan respon Woody, Channel akhirnya mengajak Woody bergabung dengan circle mereka bersama Brina. Why am I asking you, right? You know less about guys than anybody on the planet. Awalnya Brina menolak kehadiran Woody dalam tubuh Nell, mengingat masa lalu mereka. Namun setelah dijelaskan, mereka mulai akrab. Saat bosan, Brina mengusulkan untuk mencukur bulu tubuh bagian bawah. Tanpa memahami maksudnya, Woody setuju dan terkejut ketika yang dicukur justru tubuh Nell. relax and do exactly. Kedekatan Woody dan Nell membuat keduanya saling tertarik. Woody mengajak Nell berdansa dan tanpa diduga, Nell setuju. Ibu Nell mulai merasakan perubahan sikap anaknya, terutama karena mereka sering belajar bersama. Ibu Nell mengingatkan agar anaknya tidak berbuat lebih, mengingat perbedaan status mereka. Woody dalam tubuh Nell mendengar perkataan ibu Nell dan merasa marah serta kecewa. Untuk melampiaskan amarah, ia bermain football di malam hari. Nell mencoba memberi motivasi, tapi tidak berhasil.
Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan tanpa sengaja melihat catatan impian mereka. Woody yang merasa tak ada gunanya bersedih, memilih untuk optimis dan berjuang meraih cita-cita, berharap jiwanya kembali, begitu juga dengan Nell. Hari yang dinantikan pun tiba. Woody menjalani wawancara dengan penuh usaha. Hampir saja ia membuat kesalahan, namun teringat bahwa Nell juga sedang berjuang untuk tubuhnya. Semangat Woody pun kembali bangkit. Kepercayaan Woody pada Nell akhirnya membuat pihak universitas semakin tertarik dengan kemampuannya. I like the way that it can articulate and express feelings. Complicated and difficult feelings that... Perjuangan Nell dimulai sebagai bukti bahwa ia bisa. Saat Woody selesai wawancara, ia melihat Nell berjuang di lapangan. Tim Woody sempat keteteran, namun jiwa Nell dalam tubuh Woody mulai menunjukkan kemampuannya mengimbangi permainan dan membawa tim meraih kemenangan. Penonton bersorak riuh. Setelah pertandingan, Nell dihampiri pencari bakat yang menawarinya beasiswa untuk mengembangkan bakatnya lebih lanjut dengan masuk universitas. Woody segera menemui Nell setelah pertandingan dan mengucapkan terima kasih karena telah berjuang untuknya. Ia juga meminta maaf karena merasa wawancaranya dengan universitas kurang berhasil. Nell dengan sikap tenang tak mempersalahkan itu dan berjanji akan berjuang lagi. Tanpa disadari, mereka mengucapkan mantra yang sama seperti awal kejadian. Tak lama, jiwa mereka kembali ke tubuh masing-masing. Keduanya merasa senang. Ini menjadi hadiah terindah atas perjuangan mereka. Saat Nell keluar sejenak, Brennan datang dan langsung bercumbu dengan Woody. Tanpa sengaja, Nell melihat itu dan merasa cemburu. Woody yang ingin menghindari kesalahpahaman bergegas menyusulnya, namun Nell sudah menghilang. Keesokan harinya, Woody datang ke rumah Nell, namun ibunya menyambutnya dan mengatakan bahwa Nell tidak ada. Ibunya juga meminta Woody untuk tidak mengganggu putrinya lagi, mengingat perbedaan status mereka. I have to talk to her. She isn't going to the dance, Woody, but she did say she hopes you have a good time with... Malam pesta tiba, dan Nell merasa sedih karena dilarang ikut ibunya. Untungnya ayahnya mendukung dan memberinya gaun khusus. Sementara itu, Woody terlihat murung meski dinobatkan sebagai raja pesta dengan Brennan sebagai ratunya. Pikirannya hanya tertuju pada Nell. Tiba-tiba, para tamu pesta dikejutkan dengan kemunculan Nell yang sangat menawan. Kehadiran Nell membuat Woody senang. Ia meminta maaf dan mempersembahkan puisi untuk Nell. Terpesona dengan keberadaan Woody, Nell akhirnya mengungkapkan perasaannya. Kabar gembira juga datang. Nell diterima di universitas favoritnya, menambah kebahagiaan mereka. I'm the homecoming queen! Let's go, pretty bitch! Tamat, itulah akhir dari film It's a Boy Girl Thing tahun 2006. Pesan yang bisa diambil dengan bertukar jiwa, Woody dan Nell belajar melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Mereka jadi lebih memahami tekanan, tantangan, dan perasaan satu sama lain. Film ini ringan namun bermakna, yang menunjukkan bagaimana sebuah pengalaman luar biasa bisa membuka hati dan pikiran seseorang. Dari benci jadi cinta, dari egois jadi empatik. Film ini mengingatkan bahwa kadang untuk benar-benar memahami orang lain, kita harus berjalan di sepatu mereka atau bahkan hidup di tubuh mereka. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!